Karena begini, memang agak mengherankan bahwa Bung Dodi itu mengangkat soal ada utusan. Dedi ini menyebut ada utusan mendatangi mereka pada 14 Desember. Ada persis Anda bilang, ini kan udah 3 bulan yang lalu ya, kenapa disebut sekarang? Nah, itu pasti karena ada tujuan tertentu. Ada motifnya? Ada motifnya. Apa motifnya? Nah, kita lihat dulu, sebetulnya memang sekitar bulan Januari, Tempo tuh sudah mengangkat ini. Ya, saya ingat sekali, dan saya ada rekamannya, tahu itu kan, bocor halus. Ya. Di bocor halus ini disebut bahwa Bung Hasto, jadi bukan PDIP, kalau menurut Dedi, menurut Bung Dedi, kan datangnya ke PDIP. Kalau dalam versinya Tempo, datangnya ke Mas Hasto. Dan yang mengirim memang bukan Jokowi. Ya. Lagi-lagi bocor halus tidak menyebut. Dedi menyebut datang ke kami. Jadi bukan PDIP, ini harus Anda kami, ya makanya kami siapa? Oke. Ya kami aja. Jangan sebutkan PDI Perjuangan. Ya siapa sebut dong? aja kami. Ya kami jangan disebut dengan PDI Perjuangan. Ya udah, kepada kami. Nah, itu, kan? Jadi poinnya apa nih? Poinnya? Ada kami. Tafsir mana-mana bahaya. Ada manusia bernama kami. Itu didatangi oleh tim itu. Nah, kalau menurut Tempo, Bang, saya tambahkan, si kami itu pada saat si kami pada saat ngomong itu sedang konferensi pers PDIP, Bang. Si kami itu. Iya. Baju-baju merah itu ya? Iya. Kami rame-rame. Oh iya. Lu kayak gosip mama. Ya, jadi kok mama disalahkan? Oh, sorry. Oke, lanjut. Silakan, ini durasi nih. Ya, durasi, sorry. Jadi ketika itu mereka menyebut kalau nggak salah seperti pakai coklat gitu loh. Apa parcok atau apa gitu ya. Sehingga kan kesimpulan kita kalau sesuatu yang coklat tuh datangnya dari polisi. Oke. Tapi anyway, yang saya mau bilang adalah bahwa memang ada, kalau pakai versinya Tempo, lagi-lagi ini versi Tempo ya, kayaknya Tempo ini dapatnya dari Mas Hasto sendiri. Jadi baik yang disebut oleh si kami maupun oleh si Tempo adalah dari Mas Hasto. Itu disebutnya pada bulan Januari. Ya. Sekarang ada pertanyaan besar, mengapa pada bulan Maret diungkapkan kembali? Memang si kami itu tidak menyebut siapa yang datang. Tapi tanpa bisa dihindari, media itu, even tadi CNN kan menyebut kata Jokowi mengirimkan utusan kan? Karena memang sudah terbangun nih. Di narasi itu di mata masyarakat, saya baca di Kompas juga menyebut Jokowi. Nah, saya mau bilang bahwa gini, Mbak Puan itu sedang mengatakan, udahlah, kita jangan saling serang. Kita jalani aja pengadilan ini secara sebaik-baiknya. Nah, apakah itu mencerminkan bahwa nanti dulu saya mau bilang di dalam, kan tadi ada pertanyaan Anda sendiri nanya, apakah itu berarti di PDIP ada perpecahan? Saya duga keras ada kelompok yang ingin agar semua berjalan dengan tertib, dengan baik ya, dan itu adalah orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya Mbak Puan. Tapi barangkali ada kubu lain yang bawaannya si kami ini nih adalah konfrontatif. Mungkin Mas Guntur ada di sana, mungkin ya, kita nggak tahu. Saya ngomentari dari yang diucapkan oleh Ade Armando ya, bahwa di dalam PDI Perjuangan pecah. Menurut saya, itu koreksi internal. Menurut saya, Ade Armando sedang ingin mengadu domba di internal PDI Perjuangan. Kan? Kenapa? Karena ngelihat bahwa di situ ada beberapa kubu yang kemudian berbeda. Menurut saya enggak. Contoh apa? Pemecatan terhadap Joko Widodo. Ada nggak perbedaan di PDI Perjuangan? Tidak ada. Bisa sekarang, ketika Mas Hasto ditahan oleh KPK, kemudian Ibu Ketua Umum tidak menunjuk PLT atau tidak mengganti sekjen. Ada nggak perbedaan di PDI Perjuangan? Tidak ada. Ini apa? Ini hanya dua bukti bahwa PDI Perjuangan itu tidak ada yang namanya faksi-faksi. Kalau memang gayanya orang berbeda-beda, ya iyalah. Kan nggak bisa disamain gayanya Mbak Puan, gayanya Deddy Sitorus, gaya saya, gaya Adian, gaya Ahmad Basar. Ya terus terangnya beda-beda. Bagaimana menyampaikan ke publik, bukan dalam arti bahwa di situ ada perpecahan. Setiap orang itu memiliki style yang berbeda-beda. Ada adu domba, pengadu domba dengan gaya lembut, yaitu Ade Armando untuk PDI Perjuangan. Itu yang saya lihat gitu. Itu menurut saya. Sebetulnya akan sangat terbantu seandainya Deddy Sitorus itu berani menyebut siapa yang datang. Kalau itu dia sebut namanya, itu akan membantu sekali masalah ini. Tapi kan masalahnya dia sendiri entah takut, entah terkesan sebetulnya bohong ya. Jadi dia sebetulnya nggak tahu persis siapa yang datang. Jadi itu. Sebenarnya Deddy Sitorus ini meniru Pak Jokowi. Ya itu? Ya, tidak menyebut nama mafia. Beda. Nah, artinya sama-sama tidak berani menyebut itu dulu. Menurut tunggu dulu. Sama-sama tidak mau menyebut. Jadi yang memulai perilaku seperti itu adalah Jokowi. Jadi yang salah hanya Deddy Sitorus, Jokowi nggak salah. Baru kemudian, kalau soal katakanlah dialektika demokrasi dalam suatu internal partai. Saya mau tanya, kenapa Deddy Sitorus tidak menyebut nama? Ya, tunggu selesai. Kenapa? Jadi dalam dinamik, tunggu nanti saya beri waktu. Nah, kalau misalnya dalam suatu partai ada faksi-faksi, pasti ada dinamika di situ. Justru di situ adalah exercise demokrasi. Jadi ada dialektika di dalam, soal biasa. Artinya bahwa kalau dikatakan ada di sana suatu pecah, saya kira tidak. Sama halnya dengan saya kira Pak Ade Armando pernah ditegur ketua umumnya kan?
Gibran, Kaisang pernah ditegur nggak apa-apa. Pernah. Jadi artinya bukan berarti Pak Ade Armando pecah dengan Kaisang, enggak. Jadi oleh karena itu jangan langsung dikatakanlah dihiperbola bahwa sesuatu ada suatu perbedaan yang sangat signifikan, enggak lah. Baru kemudian kalau kita lihat di PDI Perjuangan sampai saat ini, saya berrelasi dengan secara personal dengan di berbagai partai, termasuk dari PSI. Saya kira dinamika yang ada di PDI Perjuangan, mereka masih satu perjuangan. Hanya saja mereka akan mempunyai pesan-pesan komunikasi yang variatif, yang variatif satu dengan lain untuk tujuan daripada perjuangan politiknya. Itu bohong Itu bohong. Enggak, benar. Bohong itu. Enggak, kita bisa semua tahu lah. Kita semua tahu. Kalau begitu semua tahu, abang buka lah. Bukan orang PDIP, tahu PDIP. Jelas kok. Enggak, abang buka apa faktanya? Dua anak. Enggak ada itu. Itu Anda yang bohong, Tuhan itu kan. Maksudnya gimana itu? Bukanlah faktanya begitu. Orang luar PDIP so tahu di internal PDIP gitu loh. Jelas kok. Itu jadi tidak Bang Ade Armando. Dedi ini buka saja. Makanya saya bilang dia tukang adu domba gitu kan. Udah bohong tukang adu domba gitu kan. Puan ini adalah orang yang berusaha mengambil. Gimana Anda sebutkan gengnya Puan, dia ketua DPP yang saya harus taati, yang saya harus hormati gitu loh. Oke. Gimana Anda itu? Ibu Puan ini sekarang mengambil sebuah jalan yang menurut saya layak sekali diikuti oleh menurut Bang Ade Armando, jangan salah itu. Saya juga jangan dipotong ya. Iya, sama saling potong dulu kita. Oke. Jadi sekarang ini terjadi perpecahan dua kubu di dalam PDIP. Enggak, saya harus protes. Ini enggak benar. Nanti aja. Lah enggak, saya harus protes. Langsung saya protes. Nanti aja. Kenapa saya harus membiarkan kebohongan ya yang Anda ucapkan? Enggak boleh dong. Enggak dong. Kecuali Anda ngomong diri Anda sendiri, saya enggak punya hak. Anda ngomong tentang saya, partai saya. Anda kan politisi PSI ya. Enggak bisa. Bukan PDI Perjuangan. Dari mana Anda bisa menyebutnya? Betul. Iya, kalau dia ngomong tentang saya harus bantah gitu kan. Banyak sekali sudah menyampaikan dari mana? Dari internal apa dari eksternal? Dari internalnya mungkin nggak ada yang ngomong langsung ke saya ya. Oke. Ini kan saya bicara tentang bagaimana orang melihat PDIP ya. Pada saat yang sama, lihat saja hanya dalam selisih beberapa hari, mula-mula Deddy Sitorus bicara dengan sangat menyerang, ya, sampai Pak Jokowi keluar pernyataan yang dia bilang udah terus kemudian Mbak Puan keluar. Tapi kemudian keluarlah pernyataan dari Mbak Puan. Saya rasa Anda mengada-ada kalau mengatakan bahwa Mbak Puan itu tidak bicara mengenai Deddy Sitorus. Dia sedang bicara tentang Deddy Sitorus dan kawan-kawan. Itu normatif itu. Si kami itu ngomongnya kan terlalu keras menyerang Pak Jokowi, ya. Padahal sebetulnya memang betul si kami tidak pernah menyebut siapa yang datang kepada kami. Sedikit sedang makan. Baik, sebentar kita harus break terlebih dahulu ya.